Suci dan Flora adalah wanita yang paling berharga dalam hidup gua. Tapi di saat gua harus menjatuhkan pilihan, meski hati gua berat untuk melakukannya, lu dapat apa yang lu mau, Fit. Anak bapak sudah meninggal dalam perjalanan tadi. Gue sadar Tuhan telah tunjukkan kesalahan gue, Andre. Dan kehilangan anak yang kita sayangi sangat menyakitkan. Flora masih membutuhkan kasih sayang gue. Dan gue gak mau kehilangan dia. Dia tinggal sama gue ataupun lu, Ci. Flora tetap anak kita. Sampai kapanpun, dia tetap anak kita, Ci. Tapi Mas gak akan kehilangan saya. Flora sayang, Mama dan Papa bukan suami istri lagi. Jadi kami tidak bisa tinggal satu rumah. Saya terima nikahnya Suci binti Hari dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana, Bapak, Ibu-ibu, sah? Nah, David, Nah Suci, sekarang kalian sudah menjadi suami istri yang sah. Silahkan sematkan cincinnya. Kamu kenapa keluar dari mobil? Mama lagi nggak ada di rumah. Nanti kita kembali lagi ke sini. Ya, ayo sekarang kita pergi. Tapi Pak, kayaknya banyak orang. Ada apa sih? Itu teman-temannya Tante Susan. Ayo. Ayo sayang, kita pulang sekarang. Pak, emangnya Mama kemana sih? Pasti Tante Sari tahu Mama di mana. Ayo Pak, Papa harus kasih tahu ke Flora. Mama di mana? Sayang, Papa bener-bener nggak tahu. Sekarang kita pulang ke kontrakan aja ya. Kita nunggu Mama di sana. Enggak Pak, Flora ingin ketemu Mama sekarang. Kayaknya Flora tahu deh kemana Mama pergi. Jangan-jangan Mama ke rumah Om David. Sayang, Mama nggak mungkin ke rumah Om David. Apalagi anaknya dia sudah meninggal. Suci meninggal, Pak. Innalillahi. Kasihan ya, Pak. Iya sayang. Jadi Mama nggak mungkin nemenin dia lagi di sana. Sekarang sebaiknya kita ke sekolah kamu. Papa ingin minta izin untuk kamu beristirahat beberapa hari, ya? Ayo. Akhirnya penantian saya berbuah kebahagiaan juga, Ci.
Meskipun harus ditebus dengan meninggalnya anak saya. Tapi saya harap itu tidak mengurangi rasa kebahagiaan kita. Tapi Mas, kita kan bisa merawat Flora bersama-sama. Anggap saja Flora sebagai pengganti suci untuk kamu. Kamu kenapa, Mas? Ci, kamu harus tahu kenapa saya tidak mengundang kedua orang tua saya di saat pernikahan kita. Saya hanya berjaga-jaga agar kamu tidak kecewa dengan penolakan mereka, Ci. Dan supaya pernikahan kita dapat tetap berlangsung, Ci. Maksud kamu, Mas? Kita akan secepatnya ke Bandung untuk menemui mereka, Ci. Nanti kamu akan tahu sendiri siapa dan bagaimana mereka. Tapi itu pun dengan satu catatan. Kita tidak bisa bawa Flora ke sana, Ci. Flora dan masa lalu kamu akan menjadi rahasia kita berdua, Ci. Orang tua saya tidak boleh sampai tahu kalau kamu pernah menikah dan mempunyai seorang anak. Kamu harus berbohong, Ci. Demi kebaikan kita. Saya nggak nyangka, Mas. Ternyata di balik kesungguhan kamu menikahi saya, kamu ingin mencoba memisahkan saya dari Flora. Ci, saya tidak bermaksud memisahkan kamu sama Flora. Bertemu dengan orang tua saya adalah prioritas kita, Ci. Setelah itu, baru kita mengurus Flora, Ci. Tapi Flora sedang sakit, dan dia membutuhkan saya. Sekarang kamu istri saya. Langkah kamu ada di mulut saya. Jadi, apa yang saya katakan, itu yang mesti kamu lakukan. Pak, anak saya mana? Katanya sih mau nyusul Mas ke dalam. Flora! 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 Maaf, Bu. Apa Anda melihat anak saya, Flora? Flora? Dari tadi saya tidak melihat Flora di sini. Astagfirullah. Jangan-jangan dia ke rumah David. Terima kasih banyak, Bu. Ya Allah, lindungi Flora. Beri kekuatan pada Flora. Pertemukan Flora dengan Mama. Mas, berhenti, Mas. Ada Flora. Tolong berhenti, Mas. Mana mungkin itu Flora, Ci? Itu cuma pikiran kamu aja. Kalau Mas nggak mau berhenti, saya loncat. Iya, Ci. Sebentar, Ci. Apa saya bilang? Kalau ada Flora, pasti ada Andri. Tapi Mas, saya harus menemui mereka. Kalau kamu menemui mereka, Flora akan tahu kalau kita telah menikah. Dan saya juga akan bilang sama Flora. Enggak, Pak. Flora mau ketemu Mama. Flora mau ke rumah Om David. Tapi sayang, kamu lagi sakit. Flora akan tambah sakit kalau Flora nggak ketemu Mama, Pak. Kalau Papa nggak mau
bantuin cari mama, Flora akan cari mama sendiri. Oke. Kita ke rumah Om David ya. Itu permintaan Mbak Suci, Mbak. Tapi yang menjadi ganjalan, kalau pernikahannya terus dirahasiakan dari Flora, berarti selama itu juga Mbak Suci nggak akan bisa membawa Flora ke rumahnya Mas David. Iya, tapi sampai kapan? Flora nggak boleh jadi korban dari pernikahan mereka, San. Itulah yang Susan bingungin, Mbak. Susan kasihan sama Flora. Apa nggak sebaiknya kita bawa Flora ke sini, Mbak, biar kita yang rawat dia? Andri nggak akan mengizinkan, San. Dia kan sayang banget sama Flora. Nggak mungkin dia begitu aja mau melepas Flora untuk kita rawat. San, barusan Om Yudit, adiknya Papa, nelpon aku. Aku dapat kerjaan, San. Dan sekarang dia lagi nungguin kita di rumahnya. Tapi apa kamu yakin dengan keputusan kamu, Her? Om Yudit kan adik papa kamu. Aku khawatir jangan-jangan ini cuma jebakan buat kita. San, saat kemarin aku telepon Om Yudit, kamu kan dengar sendiri. Aku jelaskan masalah kita dengan Papa, San. Aku yakin dia nggak akan kasih tahu Papa. Dan nggak ada punya niat untuk ikut campur urusan kita. Ini kesempatan kita, San. Kamu kan tahu sendiri, San. Nyari kerjaan dengan cepat itu sangat sulit. Apa kamu benar-benar yakin, Her? Kenapa enggak? Sekarang dia udah nungguin kita di rumahnya. Jadi aku harus ikut sama kamu? Dia minta kamu nemenin aku, San. Sekalian juga dia mau kenalan sama kamu. Ayolah, San. Herdi, apa kabar Herdi? Lama nggak ketemu. Yang baik, Om. Oh ya, Om. Perkenalkan, ini istri saya, Susan. Halo. Wah, ini surprise besar. Lama nggak ketemu, kamu sudah beristri. Ternyata kamu pandai memilih wanita. Tapi, Om merasa aneh. Apa yang ada dalam pikiran papa kamu? Sampai dia menolak wanita secantik istri kamu ini untuk jadi mantunya. Mungkin Papa belum merasa siap untuk melepas saya menikah, Om. Itu wajar, Herdi. Karena kamu kan anak semata wayang papa kamu. Tapi Om yakin, lama-kelamaan papa kamu akan lulus juga. Soal pekerjaan, Om sudah menyuruh orang di kantor untuk mengurus kamu. Dia sedang menunggu kamu. Sekarang kamu cepat-cepat saja ke sana. Dan kamu, Susan, kamu tinggal saja di sini bersama Om. Om masih banyak yang ingin dibicarakan sama kamu. Tapi Her, Sudah, San. Kamu tunggu aja sebentar. Pasti saya kembali lagi kok. Ya, kamu hati-hati ya. saya permisi dulu ya, Om. Iya, iya. Terima kasih, Om. Ya. Ayo duduk, Susan. Susan, Herdi itu kan keponakan Om. Berarti Susan juga keluarga Om. Anggap aja ini rumah sendiri. Kamu santai aja. Ayo, diminum.
Kamu pusing ya? Halo Flora. Sorry Fit, Flora minta diantar ke sini karena dia mengira mamanya ada di sini. Iya Om, Mama ada di dalam kan? Sayang, mama kamu nggak ada di sini. Lagi pula, mama kamu nggak bilang sama Om kalau hari ini dia mau datang. Om tahu kemana Mama pergi. Om nggak tahu sayang. Tuh, bener kan Flora? Mama nggak ada di sini. Pak, itu kan sendal Mama. Pasti Mama ada di sini. Om bohong. Mama ada di dalam kan? Flora, itu hanya sendal mama yang kemarin tertinggal. Percaya deh sama Om. Enggak. Om bohong. Pasti Mama ada di dalam. Enggak, Flora nggak ada. Aku mau ke dalam, aku mau cari Mama. Flora. Lepasin. Flora. Lepasin. Flora. Mama. Flora. Sayang, bener kan apa kata Om David? Mama nggak ada di sini. Kita pulang ya. Mama pasti akan pulang. Tapi Pak, Flora ingin ketemu Mama. Kenapa Mama nggak mau temuin Flora? Flora kangen sama Mama. Apa Mama udah nggak sayang lagi sama Flora? Sayang, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Nanti kita cari lagi ya. Sekarang kita kembali ke rumah. Udah sayang, kamu jangan nangis lagi ya. Makasih. Maafkan Mama sayang. Maafkan Mama. Mama gak mau kamu tahu soal pernikahan Mama sama Om David. Terjadi sama saya. Apa yang terjadi sama saya?
terjadi sama saya? Ya Tuhan. Kamu lebih cantik tanpa pakaian, Susan. Apa-apaan ini, Om? Apa yang udah Om lakuin sama saya? Kamu gak usah khawatir. Saya sama sekali gak menyentuh kamu. Saya hanya mengambil gambar kamu untuk senjata. Apa? Juanda meminta kamu menyingkir dari kehidupan Herdi. Dan saya sependapat dengan kakak saya. Sebaiknya kamu segera meninggalkan Herdi. Atau foto-foto itu akan dilihat oleh banyak orang di internet. Ternyata Om sama Bresa yang cari Pak Juanda. Om udah menghina dan merendahkan saya. Maaf, saya terpaksa melakukan ini. Tapi sebaiknya kamu pikirkan matang-matang penawaran saya. San, kamu kenapa nangis, San? Kamu kenapa nangis, sayang? Her, Om kamu jahat banget sama aku, Her. Aku nggak bisa terima perlakuan Om kamu sama aku, Her. Dia benar-benar tega, Her. Tega. Apa yang aku takutin selama ini ternyata benar, Her. Om kamu itu cuma suruhan dari papa kamu. Selamanya keluarga kamu pasti akan membenci aku, Her. Abang gak usah tanya apa yang saya lakukan terhadap perempuan itu. Yang jelas, Herdi akan segera kembali pada abang. Baik, Bang. Baik. Ya, selamat siang. Om! Darah Om dan Papa ternyata nggak ada bedanya. Penuh dendam dan kedengkian. Rela melakukan apapun untuk memenuhi keinginan. Saya sangat menyesal sudah menemui orang yang salah. Sekalipun itu Om saya sendiri. Asal Om tahu, Om salah besar sudah membela Papa. Yang jelas-jelas punya keinginan sesat untuk memisahkan saya dengan Susan. Dengar dulu, Herdi. Lah, saya bukan orang bego, Om, yang dikendalikan oleh tangan iblis. Dan ingat, Om, apa yang Om lakukan pada istri saya sangat menyakitkan. Penghinaan ini akan tersimpan baik dalam ingatan saya. Lebih baik saya kehilangan keluarga besar saya daripada saya harus meninggalkan Susan. Jar! Besok pagi-pagi sekali kita berangkat ke Bandung, Ci. Dan kita akan nginep beberapa hari di sana. Tolong persiapkan diri kamu. Jangan sampai kamu salah bicara di depan orang tua saya. Tapi Mas, saya harus ketemu dengan Flora. Saya tidak akan bisa mempersiapkan diri saya kalau saya nggak ketemu sama Flora. Apalagi untuk beberapa hari. Sepulang dari Bandung, kamu baru bisa nemui Flora. Enggak, Mas. Mas bisa menuntut apapun dari saya.
Tapi jangan larang saya untuk bertemu dengan Flora. Ci, Mas menginginkan saya untuk menjadi istri yang baik dan melakukan semua yang Mas inginkan. Bahkan untuk berbohong pada orang tua Mas. Tapi Mas tolong mengerti dengan keinginan saya. Kalau Mas terus-terusan menuntut saya seperti ini, bagaimana saya bisa menjadi istri yang Mas harapkan? Ci, saya tidak bermaksud menekan kamu. Saya hanya ingin melakukan yang terbaik untuk kita, Ci. Dengan menjauhkan saya dari Flora. Mas, jangan salahkan saya kalau saya salah bicara di depan kedua orang tua kamu. Baiklah, Ci. Besok pagi sebelum ke Bandung, saya antar kamu untuk menemui Flora. Saya tunggu di mobil saja, Ci. Tapi kamu jangan terlalu lama di sana ya. Suci! Dri, lu dari mana? Flora sama siapa? Flora ada di dalam, Ci. Gua habis beli sarapan buat dia. Dri, gue pengen banget ketemu sama dia. Hari ini gue dan David mau ke Bandung. Jadi sebelum gue pergi, gue pengen banget meluk Flora, Dri. Lu mau pergi ke Bandung dan cuma sebentar ketemu sama Flora? Enggak, Ci. Kalau lu cuma sebentar, lalu lu pergi tinggalin dia, lebih baik jangan, Ci. Apalagi lu perginya sama David. Pertemuan lu dengan Flora yang terburu-buru cuma bikin sakit hati dia, Ci. Tapi Ndri... Ci, semalam Flora tidurnya gelisah dan badannya sempat panas karena terus-menerus memikirkan lu. Gua nggak mau itu terjadi lagi karena Flora melihat lu pergi sama David di depan matanya dia. Ndri, gue harus ketemu sama dia. Gue kangen sama dia, Ndri. Lo dan David nggak bisa ngelarang gue untuk ketemu sama Flora. Ci, Suci, please, Ci. Tolong jangan lakukan itu. Ndri! Ci, dengan keadaan kita sekarang, kita nggak bisa berbuat banyak. Seandainya Flora kembali lagi sakit, kita nggak bisa terus-menerus meminta bantuan orang. Apalagi bantuan itu harus ditebus dengan mengorbankan diri kita. Percaya, Ci, sama gua. Flora akan baik-baik aja. Sebaiknya lu pergi sekarang, sebelum Flora tahu kalau lu ada di sini. Ndri, tapi sampai kapan gue nggak bisa ketemu sama Flora? Nggak akan lama, Ci. Nanti sepenuhnya Flora milik lu. Tapi sampai kapan, Ndri? Sampai kapan? David, lu boleh bawa Suci pergi sekarang. Ayo, Ci. Pagi-pagi. Kalian teman-temannya Flora kan? Iya, Om. Kami mendapat izin dari Bu Guru untuk menyenguk Flora. Bu Guru yang mengasih alamat rumah Flora. Floranya ada, Om. Flora ada di dalam. Silakan masuk. Ayo. Sekarang kamu udah nggak lupa buatin sarapan untuk saya. Tapi sayangnya
Aku harus buru-buru pergi. Kamu mau pergi kemana? Aku baca koran, ada beberapa lowongan kerjaan. Makanya aku ingin mencobanya, San. Aku seneng deh. Kamu semangat untuk cari kerja. Tapi kamu jangan lupa isi perut kamu. Iya, kamu berdoa aja ya, sayang. Semoga aku cepat kembali dan bawa kabar baik. Dan menghabiskan semua makanan yang kamu sediain buat aku. Bener ya? Ya, saya pergi dulu ya, sayang. Kamu Assalamualaikum. hati-hati ya. Iya. Waalaikumsalam. Makasih ya teman-teman. Kalian sudah bawain makanan banyak sekali untuk aku. Iya Flora, itu hasil patungan dari teman-teman di kelas. Kamu banyak makan buah ya, biar cepat sembuh dan biar masuk sekolah lagi. Aku sudah ngerepotin kalian ya. Nggak kok Flora. Malahan kita kesini buat minta maaf sama kamu. Kamu sakit kan gara-gara kita sering ngomongin papa kamu terus. Maafin kita ya Flora. Nggak apa-apa kok. Kalian juga udah baik sama aku. Tapi Flora, tadi kami lihat mama kamu dan Om David ada di depan. Kok papa kamu nggak ngizinin mama kamu masuk sini sih? Mama dan Om David tadi kesini. Iya. Iya Flora, tapi disuruh pergi lagi sama papa kamu. Papa jahat. Teman-teman Flora bilang tadi mama kesini. Tapi papa melarang mama ketemu Flora. Papa sembunyiin soal mama dari Flora. Sayang, mungkin teman kamu salah lihat. Papa juga nggak nyembunyiin apapun kok dari kamu. Papa bohong. Teman-teman Flora nggak mungkin bohongin Flora. Flora mau cari mama. Flora, Flora, Mama. Flora, Flora. Dasar anak setan! Lihat dagangan gue hancur semua nih. Maaf Bu. Maaf, maaf. Minta maaf, memang kamu buta matamu. Lihat di daganganku hancur semua. Gara-gara kamu, ha? Bu, tolong Bu, Ibu jangan kasar sama anak saya. Gimana nggak kasar? Lihatin dagangan saya hancur semua gara-gara anak situ. Tenang Bu, saya akan ganti semuanya. Ayo Flora. Enggak, Pak, enggak. Flora mau cari mama. Lepasin. Ayo sayang. Jahat. Papa jahat. Lepasin. Papa jahat. Papa jahat. Lepasin. Maafkan mama, Flora. Maafkan mama. Mama nggak mau kalau kamu sampai tahu Mama dan Om David sudah menikah. Ci, kita sebentar lagi sampai Bandung. Tolong tunda dulu kesedihan kamu. Kamu harus terlihat cantik dan segar di depan orang tua saya. Bisa kan, Ci? Iya, Mas. Oke Herdi, mulai besok kamu bisa kerja tempat saya. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih. Besok akan saya jelaskan apa yang harus kamu kerjakan. Oke? Iya, Bu. Sekali lagi terima kasih banyak. Nggak usah manggil saya Ibu. Kamu panggil aja saya Yanti. Soalnya kalau kita kerja di event organizer, sangat dibutuhkan keakraban. Dan saya rasa kalau kamu manggil saya Yanti, akan kedengaran lebih akrab. Baik. Sekarang saya boleh pamit? Silakan. Terima kasih, Mbak. Iya.
Iya, Andre. Sekarang juga saya ke sana. San, telepon dari siapa? Andri, Mbak. Dia ngabarin kalau Flora teriak-teriak terus manggil Mbak Suci. Dia nggak mau makan dan dia juga nggak mau minum obat. Susan harus segera ke sana, Mbak. Iya, San. Mudah-mudahan dengan kamu di sana, Flora bisa kamu bujuk. Kasihan juga Andri ngerawat Flora sendiri. Iya, Mbak. Andri ngasih alamat ini ke Susan. Ntar tolong kasihin ke Herdi ya, bilang Susan ke sana. Kamu nggak bawa ini aja, ntar kamu nyasar. Nggak usah, Mbak. Susan masih ingat kok. Susan berangkat sekarang ya? Iya, ya. Hati-hati ya, San. Iya, Mbak. Ci, tolong kamu tunjukkan kalau kamu benar-benar pribadi yang pantas untuk menjadi istri saya. Ibu, David? Kamu dari mana saja sih? Kamu udah lama nggak ngasih kabar ke bapak ibu. Dan sekarang kamu datang, nggak ngasih tahu dulu sama bapak dan ibu. maafkan David, Bu. David kemarin-kemarin terlalu sibuk. Tapi kali ini David punya waktu untuk pulang. Sepertinya ibu tahu apa yang mau kamu sampaikan. Pasti soal wanita yang ada di samping kamu, kan? Benar, Bu. Saya ingin memperkenalkan wanita ini. Namanya Suci. Bu. Dia istri saya, Bu. Pak, cepat sini. Ada apa, Bu? David? Bapak. Apa kabar kamu? Baik, Pak. Nanti saya akan ceritakan kepada Bapak dan Ibu tentang istri saya. Ayo dong sayang, kamu harus makan dan minum obat. Tante nggak mau kalau kamu sakit terus-terusan. Biarin aja Flora sakit. Semuanya udah nggak ada yang sayang lagi sama Flora. Semua jahat. Kok kamu ngomong kayak gitu sih? Tante Susan sayang sama kamu, sayang. Apalagi mama dan papa kamu. Kita semua sayang kamu, Flora. Benar. Tante Susan sayang sama Flora. Iya, sayang. Kok kamu nggak percaya? Flora baru percaya kalau Tante Susan jawab pertanyaan Flora dengan jujur. Pertanyaan apa, sayang? Tante, jangan-jangan Mama dan Om David sudah menikah. Iya kan? Tante nggak bisa jawab. Berarti itu benar. Kenapa Mama menikah tanpa kasih tahu Flora? Kenapa Mama tinggalin Flora? Kenapa Tante? Kenapa? Kamu sabar ya, sayang. Mama pasti kembali untuk kamu.
Flora mau ketemu mama sekarang. Flora mau ketemu mama. Flora. Flora. Pak, sekarang mama sudah jadi milik Om David. Mama nggak akan bersama kita lagi. Enggak sayang. Mama akan kembali sama kita. Kamu sabar ya. Papa janji. Ci. Suci. David sudah menceritakan soal kamu dan pernikahan kalian. Kami bersyukur mendapat mantu yang cantik sesuai dengan apa yang kami angan-angankan. Terima kasih, Pak. Untuk itu, kami tidak ingin kalian kembali ke Jakarta. G, come on, yo. Yeah. Suci dalam hidup ini, masalah kan datang dan silih berganti. Bersabarlah dan tetaplah tabah, hadapi cobaan hari demi hari. Suatu saat di dalam hidupmu, kau akan temui cinta kasih suci. Suatu saat di dalam hidupmu, yang akan temanimu melalui hari. Suci, kau akan temui cinta kasih suci di dalam hidupmu. Suci, kau akan temui kejujuran hati seorang kekasih. Suci dalam hidup ini, masalah kan datang dan silih berganti. Bersabarlah dan tetaplah tabah, hadapi cobaan hari demi hari. Suatu saat di dalam hidupmu, kau akan temui cinta kasih suci. Suatu saat di dalam hidupmu, yang akan temanimu melalui hari.